Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sudah bergabung semua kan 30 menit? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar terkait dengan administrasi kepegawaian. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya anak-anak, sore hari ini kita akan belajar terkait dengan administrasi kepegawaian. Sebelumnya kalian pernah mengetahui apa sih itu administrasi kepegawaian? Belum pernah dengar Bu. Belum saya Belum pernah dengar? Iya. Sebentar, Ibu akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Baik Bu. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar terkait dengan administrasi kepegawaian. Apa yang akan kita pelajari di hari ini? Yang pertama, ada administrasi kepegawaian. Yang kedua, ada tujuan dari administrasi kepegawaian. Dan yang ketiga, ada fungsi dari administrasi kepegawaian. Pengertian dari administrasi kepegawaian itu sendiri pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau lengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personal. Seperti itu. Tujuan dari administrasi kepegawaian yang pertama, memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Yang kedua, fungsinya mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, pendidikan formal, dan keterampilan teknik dan fungsional aparatur pemerintah. Yang keempat, terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan dengan memperhatikan pola karir. Yang kelima, peningkatan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Dan tujuan yang terakhir, peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Selanjutnya, ada fungsi dari administrasi kepegawaian. Fungsinya ada dua, fungsi teknis dan fungsi umum. Di sini ada fungsi teknis. Pada hakikatnya, administrasi kepegawaian melakukan dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif atau teknis. Fungsi manajerial itu sendiri berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran mental yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif atau teknis berkaitan dengan kegiatan dengan fisik yang meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Nah, di dalamnya ada di sini di dalam fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi umum administrasi kepegawaian. Ada dua, perencanaan pegawai, yaitu dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi.
Perencanaan pegawai merupakan bagian penting. Selain itu, perencanaan pegawai juga berperan sebagai kontributor pada proses perencanaan strategis karena membantu organisasi untuk menentukan sumber-sumber yang diperlukan. Selanjutnya, pengorganisasian kepegawaian. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu atau penetapan tugas dan wewenang seseorang serta pendelegasian wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Organisasian itu sendiri mengantarkan semua sumber dasar baik manusia maupun non-manusia dalam suatu pola tertentu sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya dapat bekerjasama secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Halo anak-anak? Belum, Belum? Bu. Berarti sudah jelas semua ya? Jelas. Iya, Bu. Nah, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri. Sebelumnya, Ibu akan menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar terkait apa saja, anak-anak? Yang pertama, Pengertian administrasi kepegawaian. ada pengertian Tujuan. kepegawaian. Terus kemudian yang kedua, Tujuan. ada tujuan administrasi kepegawaian. Yang terakhir ada fungsi administrasi kepegawaian. Fungsinya ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi teknis atau operatif seperti itu. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita akan berlatih di kajian. Ibu sudah menyiapkan Google Form, nanti kalian isi. Gus juga sebagai presensi untuk hari ini. Link ada di sini. Nanti kalian bisa buka di rumah masing-masing. Di sini ada 5 soal uraian, nanti kalian bisa gunakan untuk latihan. Terima kasih anak-anak atas waktunya, atas waktu dan perhatiannya. Ibu akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu. Terima kasih, Bu.